menyampaikan kesepakatan kelas? Rafa, dilarang main di kelas. Ada lagi? Fir, dilarang berantem di kelas. Mana Sari? Saling menghargai. Saling menyayangi dan menghargai gitu ya. Coba kesepakatan kelas yang sudah kita buat bisa diterima semua? Iya. Siap menjalankan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Soekarti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jukung, serta Bapak Ibu peserta webinar Budaya Positif yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita bisa mengikuti serangkaian kegiatan webinar kecil. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Selanjutnya menginjak acara inti, hari ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Sebelum itu saya izin share screen dulu. Selamat datang Pak Koko. Siap. Bergabung. Iya. Lah, kamu belum mah? Iya. Sebelumnya saya Ilmi Arlia SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Demak, yang pada siang hari ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Konsep kunci budaya positif. Di sini nanti kita akan bahas ada 7 materi yang nantinya akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan perbandingan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Adapun stimulus respon tentang dunia yaitu adanya realitas atau kebutuhan kita itu sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, lalu model berpikirnya menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol tentang dunia menyebutkan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikirnya menang-menang. Nah, dari paparan di sini bisa misal dicontohkan, misal ada sebuah benda, mungkin di luar ada sebuah pot atau sebuah bunga. Nah, bunga itu sama, kita melihat adanya pot itu sama, yang kita lihat itu pot beserta bunga. Tapi mungkin nanti kalau orang disajikan adanya pot pot dan beserta bunganya, kita itu memiliki gambaran yang berbeda. Kalau tadi stimulus respon tentang dunia sudah pasti, sehingga itu adalah pot dan bunga. Tapi pikiran orang itu memiliki gambaran yang berbeda, karena pot di sini bisa mungkin ada yang memikirkan sebuah pot itu berwarna putih, ada yang isinya tanaman keladi, ada yang berpikir pot itu mungkin pot gantung yang berisikan bunga anggrek. Seperti itu contoh dari perbedaan teori kontrol tentang dunia. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya itu kalau stimulus respon tentang dunia. Jadi orang itu bisa mengontrol saya diminta lari, saya ikut lari. Sedangkan kalau dunia itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kalaupun saya disuruh lari, saya tidak ingin lari, ya udah saya tidak akan lari. Nah, seperti itu model berpikirnya. Kalau stimulus respon tentang dunia itu menang atau kalah, sedangkan berpikir pada teori kontrol dunia itu modelnya menang-menang. Kemudian ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan Dian Bowson dalam bukunya Restoring School Discipline di tahun 2001. Dian menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin yang tinggi itu mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap tindakan-tindakan apa yang mereka yakini sebagai suatu kebajikan universal. Selanjutnya di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti poin yang nomor 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu. Motivasi yang pertama ini adalah termasuk motivasi rendah di antara ketiga poin. Kenapa? Orang itu biasanya memotivasi perilaku yang seperti ini itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu. Mereka bertanya, apa yang akan terjadi kepada saya nanti? Padahal sebenarnya mereka mungkin dengan pertanyaan seperti itu mereka hanya untuk menghindari sebuah permasalahan, atau mungkin karena adanya pengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologis,
ataupun karena adanya mungkin kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nah, mereka itu melakukan motivasi ini karena ingin mendapat pujian, mungkin mendapat pujian, ingin mendapatkan penghargaan. Misalkan ini mungkin yang sering Bapak Ibu sering lakukan di kelas, mungkin biasanya ada beberapa guru itu sering dia ngasih motivasi ke siswanya seperti ini. Ayo, besok pagi kita ulangan. Nanti yang dapat nilai 100 akan ibu guru kasih hadiah, misal seperti itu. Atau besok yang dapat nilai 100 akan bu guru belikan es krim. Nah, itu mereka dengan adanya motivasi seperti itu, mereka akan belajar dengan giat gimana caranya saya bisa dapat nilai 100. Nah, karena apa? Karena motivasi tadi mereka ingin dapat es krim, dapat hadiah. Nah, untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting. Jadi mereka melakukannya itu karena adanya sesuatu imbalan, karena ada nanti imbalan barang yang mereka dapatkan, ada hadiahnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Motivasi ini merupakan motivasi yang tinggi daripada motivasi yang pertama tadi. Nah, di sini itu mereka akan menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi dia di dalam hatinya mereka itu memiliki suatu keyakinan tertentu. Kenapa dia harus melakukan hal itu? Kenapa saya harus belajar? Nah, saya harus belajar karena besok pagi saya ada ulangan, saya harus mendapatkan nilai 100. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di sini adalah motivasi yang poin ketiga ini itu merupakan motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif. Nah, karena motivasi yang dia miliki itu berasal dari diri, bersifat internal bukan eksternal. Seperti itu. Kemudian tujuan disiplin positif. Ketika murid kita memiliki disiplin positif, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid kita memiliki disiplin positif yang tinggi itu, dia itu sudah memiliki motivasi dari dalam diri, sehingga meskipun ada motivasi lain, meskipun ada iming-iming nanti diberi hadiah atau nanti diajak jalan-jalan, nah dia itu tidak akan terpengaruh karena dia sudah memiliki nilai intrinsik yang ada pada dirinya, nilai-nilai kebajikan yang lebih kuat daripada motivasi eksternal dari orang lain. Selanjutnya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa kok harus keyakinan kelas, kok tidak peraturan kelas saja? Lalu bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Jadi di sini adanya keyakinan kelas itu juga sangat berpengaruh akan adanya budaya positif yang nantinya akan
akan dijalani di sekolah gitu ya. Alasannya, nah di sini menurut Gosen di tahun 1998, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang harus berlaku begini atau begitu. Jadi motivasi secara intrinsik itu akan melekat di dalam hati seorang murid. Nah, apabila seorang murid itu sudah memiliki suatu keyakinan, apabila mereka itu sudah memiliki motivasi yang ada di dalam lahir dari dalam dirinya itu akan menciptakan suatu energi positif pula dari dalam dirinya, sehingga dia itu akan mendorong mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada mereka hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur. Misal di sekolah biasanya ada sebuah peraturan dilarang membuang sampah di tempat sampah. Kalau dia hanya membaca sebuah peraturan, mungkin bisa saja dia itu kadang buangnya masih sembarangan, karena itu dia melihatnya hanya sebuah aturan. Beda lagi dengan kalau misal murid tersebut dia memiliki keyakinan, kalau nanti saya membuang sampah sembarangan, nanti yang terjadi akan menimbulkan mungkin banyak nyamuk atau mungkin sampah yang dari laut. Untuk itu saya harus buang sampah di tempat sampah. Itu adalah salah satu contoh dari nilai intrinsik dari motivasi yang ada di dalam diri siswa. Setelah seseorang memiliki keyakinan, akan terbiasa melakukan hal-hal baik yang telah diyakininya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, biasanya itu keyakinan kelas itu dibentuk bersama antara guru dan murid, dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak serta mudah diingat. Nah, di sini ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk berjuang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita akan mempersilahkan murid kita untuk menyampaikan pendapatnya, keyakinan kelas apa yang ingin kamu yakini, ingin dijadikan untuk suatu keyakinan bersama di dalam kelas. Kamu ingin mencurahkan punya pendapat apa, itu kita semua boleh berpendapat, dan itu ditampung jadi satu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curah pendapatnya. Jadi dari pendapat beberapa murid tadi bisa mungkin ditulis di dalam suatu kertas besar, bisa ditulis sementara ditulis di papan tulis itu, agar nanti semua bisa membaca, semua bisa melihat, dan bisa nantinya kita bisa menyaring keyakinan kelas apa saja yang ada, yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Dalam menyusun suatu keyakinan kelas, akan lebih baik jika kita menghindari adanya kalimat negatif dan mengganti kalimat negatif tersebut dengan kalimat positif. Di sini contohnya, jangan berlari di kelas, jangan berlari di koridor. Nah, itu adalah sebuah kalimat negatif. Kita bisa menggantinya menjadi sebuah kalimat yang positif, menjadi berjalanlah di kelas. Artinya sama kita melarang murid kita agar tidak berlari-lari di kelas, berjalanlah di kelas. Kita ganti dengan kalimat yang seperti
itu, biar lebih enak gitu ya. Nah, jadi dengan adanya pembentukan keyakinan kelas tadi, murid-murid kita itu bisa menemukan sebuah nilai kebajikan atau keyakinan yang nantinya akan menjadi suatu inti baru dari peraturan yang ada di kelas. Jadi bisa kita untuk mengganti aturan menjadi keyakinan. Kemudian selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang kedua ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Terus yang ketiga ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Di sini ada sebuah pertanyaan pemantik yang nantinya akan kita kupas kebutuhan apa yang ada pada murid ini. Nah, pertanyaannya, ada sebuah kasus. Ibu Ari, kali kelas 5 SD Negeri Jukung, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, Dika. Beberapa anak di kelas 5 mengeluhkan Dika sering meminta bekal siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dika melakukan hal tersebut? Coba kira-kira jika ini terjadi di kelas Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba. Hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Mungkin yang pertama, jika berlaku seperti itu, lalu gurunya bertanya, kenapa kok kamu suka mengambil bekal teman kamu? Nah, gitu kan. Misal tadi Dikanya menjawab, saya tidak itu Bu, saya tidak dikasih bekal sama orang tua saya. Mungkin atau mungkin ibu saya nggak masak nih. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, kira-kira kalau hubungannya dengan ibunya tadi tidak masak atau mungkin tidak diberikan bekal, itu masuk ke kebutuhan mana? Menurut saya kasih sayang, Bu. Oh iya, kebutuhan kasih sayang. Iya betul sekali Bu Dwi ya. Ya, kebutuhan kasih sayang itu adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Kebutuhan kasih sayang itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya ada kebutuhan makan, kesehatan, rumah, itu masuk di dalam kebutuhan kasih sayang. Karena tadi Dika menjawab alasannya karena dia tidak diberikan bekal oleh ibunya atau dia tidak ibunya dari rumah tadi dia masak sehingga tidak bisa membawakan bekal. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar kasih sayang. Kemudian tadi ada kebutuhan penguasaan. Dalam kasus di atas, apabila Dika menjawab bahwa alasannya mengambil temannya karena mungkin dia ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Mungkin dia merasa senang jika dia ingin, istilahnya gini, dia ingin orang itu memperhatikan dia. Misalkan dia berlaku jahil di sekolah, nanti dia itu harapannya nanti dia bisa dilaporkan ke orang tuanya misalkan. Nah, dengan adanya laporan ke orang tuanya tadi,
otomatis orang tuanya akan lebih peduli terhadap dia. Yang seperti itu merupakan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang kita, karena tadi dia ingin orang tuanya tadi memperhatikan akan dia. Kemudian kalau kebutuhan penguasaan itu kebutuhan yang berhubungannya dengan kekuatan anak ya. Mungkin dia ingin menjadi sosok yang berkuasa, dengan hubungannya dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, terus dia didengar dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, biasanya seperti itu. Dalam kasus tadi, apabila Dika menjawab kenapa dia sering mengambil bekal makanan temannya karena dia merasa hebat ya, biasanya anak-anak seusia SD kelas tinggi itu seringkali seperti itu, dia merasa hebat daripada teman-temannya, sehingga teman-temannya itu banyak yang takut terhadap dia. Jadi dia melakukan apa saja, dia merasa bebas melakukan apa saja, itu temannya akan takut sehingga temannya nurut. Nah, kebutuhan yang seperti itu termasuk dalam kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya untuk kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan itu adalah kebutuhan akan kemandirian. Jadi mereka memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Mereka suka mencoba-coba, biasanya anak ini aktif sekali. Dia senang mencoba, senang hal-hal baru yang menarik baginya. Apabila dalam kasus tadi Dika menjawab karena dia mungkin merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh orang tuanya. Mungkin orang tuanya selalu ngasih dia bekal, mungkin telur dadar, mungkin sayur asem, itu terus. Saya bosan bekalnya itu terus. Nah, sehingga saya ingin mencoba makanan teman-teman saya yang enak, saya ingin mencoba nasi goreng spesial atau mungkin lainnya. Nah, kebutuhan yang seperti itu adalah termasuk dalam kebutuhan kebebasan. Jadi dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya itu dengan kebebasan diri. Kebutuhan yang terakhir tadi adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan untuk merasa senang di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, terus bermain dan tertawa. Mereka itu biasanya menganggap bahwa bayangan mereka apabila hidup tanpa adanya kesenangan atau kenikmatan itu sangat hidup tidak ada kesenangannya, hidup itu enggak asik. Kaitannya dengan ini, apabila tadi kasus Dika menjawab melakukannya karena saya hanya iseng, saya ingin lihat wajahnya si Ayu, mungkin si Ayu lucu kalau nanti bekalnya saya minta terus dia marah-marah terus nangis, wajahnya mungkin lucu. Nah, seperti itu. Dia hanya ingin mencari kesenangan, dia hanya ingin usil, hanya ingin iseng saja. Mungkin itu bisa menggambarkan akan kebutuhan kesenangan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru kita harus mengetahui adanya 5 posisi kontrol. Menurut Ian Gossen itu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Nanti kita bisa tarik benang merah kira-kira posisi kontrol apakah yang
yang seharusnya kita jalankan, seharusnya kita pakai sebagai seorang guru itu yang baik itu posisi kontrol. Kemudian nanti bisa kita simpulkan bersama. Posisi kontrol yang pertama itu ada posisi sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol yang sebagai penghukum di sini ini seringkali mungkin dijumpai atau mungkin kita atau mungkin saya juga pernah mungkin melakukan akan hal ini. Posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya orang menghukum menggunakan hukuman fisik. Nah, itu dulu ya. Kalau mungkin guru sekarang jarang sih menggunakan hukuman. Kalau hukuman zaman sekarang mungkin sebatas mungkin anak bersama kelas meminta anak untuk mengambil sampah yang ada di halaman, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk menghukum, saya rasa sekarang sudah tidak ada guru yang menghukum secara fisik, hukuman fisik. Orang-orang biasanya yang yang menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum itu senantiasa mengatakan dengan kata-kata yang kasar. Kata-kata kasar, bahasa tubuhnya tentu juga kita bisa melihat mungkin pandangan matanya sedikit melotot, mungkin nadanya agak keras, agak membentak mungkin. Seperti itu. Contohnya, kamu itu selalu salah, tapi dengan nada yang tinggi, dengan ekspresi yang sedikit marah. Nah, biasanya cenderung seperti itu. Orang kalau posisi kontrolnya sebagai penghukum itu dia diimbangi dengan rasa marah. Apabila kita ada di posisi penghukum, kira-kira akibatnya apa terhadap anak-anak didik kita? Biasanya kan hukuman itu selalu diyakini bahwa hukuman itu bisa menjadikan anak itu lebih baik. Hukuman itu bisa bersifat mendidik, seperti itu. Tapi di sisi lain, dengan adanya hukuman tadi, kemungkinan murid itu akan memiliki rasa dendam mungkin terhadap gurunya, dendam, atau mungkin sifatnya agresif, atau mungkin sesudah kembali setelahnya dia diberikan hukuman tadi, bisa jadi malah dia tidak menjadi pribadi yang tadi tujuan gurunya kan ingin meluruskan, dengan adanya hukuman dia bisa menjadi disiplin. Bukannya dia disiplin, akan semakin menjadi anak yang mungkin membangkang, mungkin senang menantang. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Di dalam posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah di sini, biasanya guru itu akan menggunakan sebuah keheningan ya, untuk dia mendekati muridnya tadi. Kemudian selain itu dia juga membuat siswa tadi, murid tadi itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Nah, kata-katanya yang diucapkan itu lebih halus lagi daripada tadi posisi kontrol sebagai penghukum, lebih halus. Terus nada mungkin juga agak sedih juga mungkin bisa. Terus bahasa tubuhnya
dia akan lebih dekat terhadap anak itu tadi. Nah, contoh, Aldi, bagaimana ya, kamu sudah janji sama ibu tidak akan terlambat masuk sekolah, misal seperti itu. Kamu membuat ibu kecewa. Nah, karena tadi ada perkataan itu sudah membuat ibu kecewa. Nah, itu nanti akan membuat Aldi tadi dia akan merasa bersalah karena dia sudah terlambat masuk sekolah. Nah, jika seorang murid akan ditegur seperti itu, juga ada akibat yang ditimbulkan. Mungkin di luar, selain murid itu akan merasa bersalah, dia juga akan merasa kecewa karena dia merasa menjadi seorang murid yang gagal karena tadi dia membuat kecewa. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai teman ini lebih akrab gitu ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun itu akan selalu berupaya mengontrol murid tersebut melalui posisinya sebagai teman akrabnya tadi. Untuk nada atau bahasa tubuh, sebagai seorang teman, guru akan menggunakan nada suara atau kalimat yang lebih ramah, yang lebih akrab, ya. Biasanya dengan candaan, dengan tawa. Tapi di balik bercandaan dan tawanya tadi ada sebenarnya sebuah teguran. Jadi tegurannya itu tidak bersifat formal. Contohnya, kalau ada tadi anak yang terlambat masuk kelas, terlambat sekolah, sebagai posisi kontrol teman, karena dia akrab, karena posisinya akrab dengan muridnya, dia seorang guru akan berkata, nah, kamu sudah janji kan sama ibu, ayo, artinya tidak akan terlambat masuk kelas. Kok hari ini terlambat? Tapi dengan diimbangi dengan candaan tadi, ada senyum, nggak terlihat raut wajahnya mungkin marah atau bagaimana. Nah, disitulah posisi kontrol guru sebagai teman. Sehingga di posisi seperti ini nanti murid kita akan merasa dia itu akrab dengan gurunya. Dia merasa terbiasa dengan gurunya. Ini dampak positif yang murid dapatkan. Hanya saja nanti dampak negatifnya, karena dia merasa biasa dengan gurunya, dirasa bisa mengendalikan gurunya tadi, itu dia mungkin akan berbuat sesuatu itu hanya nurutnya sama guru yang dia akrabi gitu. Dan itu tidak berlaku terhadap guru-guru lain. Sisi negatifnya seperti itu. Ya mungkin ada yang nurut saya, tapi untuk guru-guru lain, dia ditegur atau mungkin disuruh dengan guru lain, dia tidak akan menghindari, karena dia lebih dia menganggapnya hanya akrab dengan salah satu guru saja. Itu sisi negatifnya seperti itu. Kemudian pada posisi pemantau, nah, posisi pemantau ini nada suaranya datar. Nah, kemudian bahasa tubuhnya juga formal. Kalau teman tadi kan bahasa tubuhnya tidak menggunakan bahasa yang formal, dia bahasanya kalau pemantau dia bahasanya formal. Jadi terlihat ada
terlihat ada sisi ini murid saya guru gitu. Nah, perasaan seorang murid apabila ditegur oleh seorang guru, misal tadi ada murid yang terlambat masuk ke kelas di jam setelah istirahat karena dia keasikan main. Mungkin seorang guru tadi akan menegur. Misal namanya siapa ya? Andi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Terus Andi tadi menjawab, iya Bu, tahu Bu. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan jika kamu terlambat? Misal seperti itu. Apa kira-kira akibatnya jika murid itu ditegur diperlakukan seperti itu? Mungkin murid yang ditegur tadi dia memahami sanksi yang harus dijalankan. Saya akan melihat catatan teman saya untuk saya tidak mungkin seperti itu. Dia memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan. Pemantau itu juga tidak menunjukkan emosinya, tidak menunjukkan suatu emosi, tidak menunjukkan bahwa dia itu marah. Nah, selain itu murid juga dibuat nyaman, masih dibuat nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas. Jadi tidak dihukum, kamu harus keluar kelas. Nah, kamu harus keluar kelas karena kamu terlambat masuk. Itu tadi kalau posisi seperti ini jadinya posisi kontrolnya sebagai penghukum karena dia dihukum harus keluar kelas. Tapi kalau guru tersebut dia mengizinkan untuk tetap mengikuti pelajaran bersama teman-teman itu, nah disinilah dia memiliki posisi sebagai pengontrol. Jadi guru tetap memantau, tetap memonitor murid dalam pengerjaan tugasnya selama jam pelajaran. Posisi kontrol selanjutnya ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian juga mendekat kepada murid atau sedikit akrab. Apabila guru menjalankan posisi manajer seperti ini, guru itu menunjukkan dirinya itu tidak marah, menunjukkan sosok dirinya itu adalah orang yang baik, yang halus, lemah lembut gitu ya. Nggak nunjuk-nunjuk, jarinya nggak nunjuk-nunjuk, apalagi bersikap seolah-olah menyesal gitu, enggak. Nah, jadi dalam posisi ini dia akan mengarahkan anak tersebut, mengarahkan siswa tersebut bagaimana dia bisa memperbaiki sebuah kesalahannya tadi. Dia akan meluruskan, menuntun anak tersebut agar dia bisa memberikan menarik kesimpulan apa yang harus saya lakukan. Karena saya salah, saya harus seperti apa? Seperti itu. Itu adalah 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 poin yang harus kita tahu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalimat atau perkataan kalau yang menstabilkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Bisa kita memakai kalimat seperti itu. Langkah yang kedua itu ada menanyakan keyakinan. Kita
kita tanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Menjadikan orangnya seperti apa? Seperti itu. Dan selanjutnya setelah kita menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kita bisa memberikan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan tindakan, dan atau mungkin adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contohnya ada sebuah skenario kasus. Biasanya di sekolah kita itu tidak satu atau dua murid, itu sebagian pasti ada yang bersikap berperilaku kurang baik. Contohnya tidak mau memasukkan bajunya ke dalam celana. Ini mungkin biasanya cenderung anak laki-laki karena tidak memasukkan bajunya dengan rapi. Nah, apabila di saat pembelajaran ada baju seragam yang dipakai anak itu dikeluarkan, sengaja dikeluarkan, sehingga menjadi tidak rapi, itu akan mengingatkan dan akan diingatkan, tetapi juga masih selalu diulang, masih selalu kadang tidak dihiraukan. Misal ada kasus seperti itu, misal di sini, kasusnya ternyata tidak saya itu ya. Contoh kasusnya, mungkin sepertinya kelas yang biasa bermasalah ini kelasnya Bu Mulyani ya. Misal Bu Mulyani menegur salah satu siswanya, ada meminta salah satu siswanya tadi yang tidak memasukkan baju tadi ke kantor. Siswa tersebut katakanlah si Joko. Bisa Bu Mulyani tadi menanyakan kepada Joko, apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil ibu ke kantor? Mungkin. Nah, kemudian si Joko tahu, tadi dia berkata, karena dia udah merasa kok saya dipanggil ke kantor. Iya Bu, saya tahu, karena saya mengeluarkan baju saya karena keluar. Mungkin akan menjawab seperti itu. Kemudian Bu Mulyani menjawabnya dengan lembut, baik, semua orang itu pernah berbuat salah. Guru juga pernah membuat suatu kesalahan, dan kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Dalam posisi ini, yang dilakukan Bu Mulyani ini adalah di mana Bu Mulyani itu menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian Bu Mulyani kembali bertanya, Ibu ingin tahu apakah alasan kamu melakukan hal itu? Kenapa tadi kok baju nggak mau dimasukkan gitu ya? Kemudian si Joko tadi mungkin menjawab, mungkin jawabannya seperti, saya ingin terlihat gaul Bu, saya ingin terlihat keren, mungkin seperti itu. Ikut-ikutan ke televisi jadinya saya ingin terlihat gaul, biar keren Bu gitu. Nah, kemudian Bu Mulyani menjawab, adakah cara lain yang bisa kamu lakukan agar kamu terlihat keren? Dari pertanyaan Bu Mulyani ini, Bu Mulyani, si Joko tadi otomatis berpikir, harusnya saya memasukkan baju saya Bu, karena kesalahannya tadi dia menyadari. Kemudian mungkin Bu Mulyani menjawab,
Ya, betul. Kamu bisa terlihat tanpa kamu mengeluarkan baju seragam kamu. Kamu mungkin ditanya, kamu masih ingat keyakinan yang kita sepakati? Mungkin seperti itu. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Sebelumnya tadi kan ada suatu keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati di kelas. Nah, di situ Joko mengingat, oh iya Bu, harus menjaga kerapian saat berpakaian. Nah, dari sini adalah posisi segitiga restitusi yang dijalankan Bu Mulyani. Dia menanyakan sebuah keyakinan kepada siswa. Itu selanjutnya tindakan yang salah. Nah, dia bisa menanyakan kepada Joko, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk kamu memperbaiki kesalahan kamu tadi. Di situ menyadari saya akan mengulanginya lagi, saya akan memasukkan baju ke dalam celana dengan bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif kepada murid kita? Posisi kontrol yang kedua, menggantikan peraturan kelas dengan keyakinan kelas, dan yang ketiga, menanamkan adanya segitiga restitusi. Demikian tentang segitiga restitusi dari saya. Apabila mungkin ada yang saya persilakan. Tidak, apakah tidak ada? Oke Bu. Iya. Monggo. Ya, ini tanya Ya. dari paparan tersebut. Gue mau tanya dari kelima posisi kontrol. Posisi kontrol yang mana yang paling baik untuk diterapkan kita sebagai seorang guru? Ya, dari kelima posisi kontrol tadi itu yang lebih kita terapkan itu adalah posisi manajer, Pak, ya. Karena manajer itu dia itu bisa menjadikan anak itu mengenali dirinya. Jadi anak itu bisa menyimpulkan sendiri, bisa kaitannya kesalahan yang dia perbuat tadi, dia bisa menyimpulkan apa yang harus saya perbaiki. Nah, disitulah. Jadi posisi kontrol yang baik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ada lagi? Ya, terima kasih. Saya Bu. Ya. Ya, ini Waktunya tinggal 2 menit. ya tidak ada 5 menit, 1 menit. Oh, iya, monggo. Ya, ini kaitannya dengan 5 kontrol tadi. Ini yang harus menjadi sasarannya ini siswa atau guru atau kedua-duanya. Itu Bu. Posisi, ya, makasih Pak Yono. Untuk posisi kontrol itu adalah yang memberikan posisi kontrolnya itu kita sebagai murid, kita sebagai guru memberikan posisi kontrol kita terhadap murid. Jadi yang memiliki posisi kontrolnya itu ya kita sebagai guru. Jadi kita mengontrol siswa tadi dengan cara bagaimana, mungkin sebagai manajer kah, atau teman kah, atau pemantau kah, nah seperti itu. Ya, ya Bu, makasih Bu. Iya Bapak. Bu, Ya? izin tanya lagi. Ya? Izin tanya lagi satu. Ya? Masalah segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi keyakinan kelas itu bisa dipakai untuk guru mapel, khususnya mapel pendidikan agama Islam? Pertanyaan dari Pak Saat tadi, apakah segitiga restitusi itu
bisa dijalankan oleh guru mapel, dan posisi control manager itu apakah juga bisa dilakukan oleh Dapat. guru mapel gitu ya? Nah, Ya. jawabannya sangat bisa sekali. Karena segitiga restitusi itu kan merupakan suatu keadaan di mana seorang guru itu dia ingin mencarikan sebuah solusi akan kasus yang murid-muridnya hadapi, akan permasalahan yang siswanya peserta didiknya hadapi. Jadi tidak memungkinkan itu adalah entah itu guru mapel, kepala sekolah maupun warga sekolah lainnya yang ada. Jadi misal ada si A kelas 3 atau kelas 5 itu melakukan kesalahan, itu tidak harus guru kelasnya yang meluruskan, tidak harus guru kelasnya itu yang memberikan pengarahan terhadap siswa tersebut. Mungkin kepala sekolah bisa menjalankan segitiga restitusinya bersama murid itu bisa, atau mungkin guru mapel pada saat itu memang sedang ada pelajaran jam olahraga atau jam agama ya. Di saat jam agama mungkin adalah salah satu murid yang mungkin bersikap kurang baik, ada entah itu iseng sama temennya, jahili temennya, mungkin nyoret-nyoret bajunya temannya, atau mungkin kasus-kasus lainnya, atau mungkin di kelas tidak sengaja dia bicara kotor atau apalah itu. Nah, di situ guru agama pun bisa dia menjalankan posisi manajer dia di dalam kelas. Dia juga bisa menjalankan posisi segitiga restitusinya untuk menjadikan kasus yang ada di kelas saat dia mengajar itu menjadi segitiga restitusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di kelas itu tadi. Jadi tidak harus guru kelas, mau guru agama boleh, guru apa lainnya boleh. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, yang sekedar yang bisa saya jelaskan seperti itu Pak Saat. Mungkin ada lagi. Ya Bu, ya, terima kasih. Ya, untuk yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak? Sudah Bu. Oh, sudah Bu, sudah paham ya Ibu. Besok ayo kita menjalankan budaya positif di sekolah kita ya Bu ya. Oke. Ya. Oke, karena tidak ada lagi yang ditanyakan, saya anggap webinar pada siang hari ini cukup sekian. Nah, semoga dengan adanya paparan dari saya tadi bisa bisa menambah ilmu baru, bisa menambah energi positif juga untuk kita ya. Semoga kedepannya kita dan sekolah kita bisa jauh lebih baik lagi. Sebelum saya tutup, biasa foto bersama dulu ya. Bu Ari, cek. Yuk Bu Ari, kameranya Bu Ari. Bu Fitri. Ayo Pak Miko. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Udah cukup ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya.